Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pertama-tama tentu kita harus mengingatkan kembali jiwa kita, perasaan kita, untuk mengungkapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia Allah, atas taufik Allah, atas pertolongan Allah, kita semua bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Ikhlas. Kesadaran ini harus menumbuhkan rasa pada jiwa kita untuk senantiasa berendah hati di hadapan Allah dan juga di hadapan para hambanya. Sesungguhnya kemampuan sholat berjamaah kita di masjid sungguh ini karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting agar kita tidak ada rasa menjadi lebih baik dari tetangga kita, teman kita yang tidak sholat subuh berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan perasaan itu tidak ada pada diri kita semua, karena ketika sedikit saja ada perasaan bahwa kita lebih baik dari tetangga kita yang tidak sholat ke masjid, ke subuh, ke masjid, sedikit ada perasaan itu, dijamin kita tidak akan masuk surga. Dijamin itu. Barang siapa yang mempunyai kesombongan yang sebesar zarah, pasti dia tidak akan memasuki ke dalam surganya. Ketika ada perasaan saya lebih baik dari orang lain, maka dijamin orang yang seperti itu tidak akan masuk surga. Karena perasaan itu hanya dimiliki oleh yang bernama iblis. Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, kemudian dia berkata, ana khairu minhu, aku lebih baik darinya. Perasaan itulah yang membuat iblis diusir dari surga dan menjadi makhluk terkutuk. Begitu pula kita, ketika ada perasaan ana khairu minhu, saya lebih baik darinya, maka kita pun tidak akan pernah bisa mencium bau surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita hilang kemampuan perasaan seperti itu. Bapak Ibu, saya jujur saja tidak berkeinginan ngasih kuliah Bapak ceramah subuh seperti hari pada saat ini. Karena memang materi yang saya sampaikan pasti selalu paling tidak suka saya sampaikan di kultum Pak RW, Pak Ketua. Artinya khusus sama bapak-bapak pemain inti di masjid ini. Pemain inti itu mereka yang rajin ke masjid tanpa pengaruhi oleh musim. Jadi di bulan puasa tidak acara apa-apa, tetap dia konsisten subuh mendengarkan kultum, sehingga saya agak keberatan, tetapi karena perintah Pak Ketua DKM, kemudian saya baca WA Pak Jul, konon ibu-ibu sudah pesan makanan, jadi sayang kalau tidak diisi ceramah. Izin Pak Jenderal, Bapak-bapak, Pak RW semuanya, saya ingin memberikan sedikit materi yang barangkali ini pernah saya sampaikan di acara-acara di kultum setiap subuh ketika kebetulan saya dapat bagian waktu-waktunya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi, beda kalau saya ngasih ceramah di luar. Kemarin saya bawa Pak Nanang dampingin saya ceramah di Masjid Al-Amin. Saya bebas-bebas aja, tidak ada perasaan beban dan sebagainya.
Meskipun saya bilang ke Pak Nanang, nanti barangkali mendengar ceramah saya yang juga saya sampaikan ketika saya ngasih kultur. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan, jadi kalau bapak-bapak hadir di majelis zikir, ini namanya majelis zikir, itu kalau satu saat mendengarkan ceramah, boleh jadi bapak-bapak sudah lebih tahu dari penceramahnya. Artinya pada saat itu tidak dapat ilmu mungkin, karena bapak-bapak ibu lebih tahu dari penceramah mungkin. Tetapi ada lagi yang didapatkan di luar itu, namanya sakinah, ketenangan. Jadi ketenangan akan diberikan pada orang-orang yang hadir di majelis zikir. Jadi lamun ayah bapak saking tenangnya, kemudian sampai tidur, itu memang dia sedang menikmati ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tong digegerkeun ku Kang Dodi. Biasa lamun katiduran, saya sok digegerkeun ku Pak Dodi. Wes, udah gitu. Eta padahal Pak Dodi kita sedang mendapatkan ketenangan gitu. Khusyuk. Baik. Bapak-bapak, saya ingin sampaikan, kebetulan Pak Jenderal, bapak-bapak mudah-mudahan doakan saja. Saya kemarin baru menyelesaikan satu buku judulnya Cakakak Umur Ustadz, dan hari ini saya sedang merintis buku judulnya Belajar Jadi Manusia Bahagia. Baru 80 halaman di rumah saya ketik. Mudah-mudahan Pak RW nanti promotor untuk Pak Doktor Waska, saya minta jadi pengantar buku saya, insyaallah. Menjadi bahagia. Saya tidak akan ceritakan dulu, saya akan memulai dengan sebuah cerita. Namanya Margaret, seorang motivator terkenal di Amerika. Pada waktu itu Margaret membawa suaminya namanya John Maxwell. Margaret bercerita tentang teori-teori kebahagiaan. Karena dia seorang motivator terkenal di Amerika. Setelah itu ada peserta yang bertanya kepada Margaret, "Wahai saudari pembicara Ibu Margaret, saya lihat hari ini ibu bawa suami ibu, namanya John Maxwell, suami ibu. Pertanyaannya saya satu, apakah suami ibu bisa membahagiakan ibu?" Bayangkan pertanyaan itu ditanyakan kepada seorang Margaret yang suaminya hadir di acara itu. Tentu saja suaminya John Maxwell ada sebuah perasaan itu. Setelah baca buku itu, di buku tulisan Mencegah Kecemasan karya Dale Carnegie. Tentu pada waktu itu John Maxwell belingsatan, pengen segera, seolah-olah dia ingin segera keluar dari acara itu. Apa jawaban Margaret pada peserta yang bertanya itu? "Sesungguhnya suamiku John Maxwell tidak bisa memberikan kebahagiaan pada diriku." Wah, tambah stres itu yang namanya suaminya John Maxwell. "Meskipun John Maxwell adalah suami yang sangat setia pada diriku, dia tidak pernah bermain serong, dia tidak pernah judi, dia tidak pernah memabuk-mabukan. Tapi sebaik dan sebagus apapun John Maxwell suamiku, dia tidak bisa membahagiakan diriku sendiri. Karena sesungguhnya yang bisa membahagiakan diriku adalah aku sendiri." Begitu kata Bu Margaret. Seganteng apapun Pak Ketua DKM, tidak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan pada istrinya. Hanya istrinya yang bisa membahagiakan diri sendiri. Secantik apapun istrinya Pak Ketua DKM, tidak akan pernah bisa membahagiakan kebahagiaan kecuali Pak Ketua DKM sendiri yang bisa membahagiakan. Artinya kita semua hanya bisa yang membahagiakan diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, bahkan termasuk orang yang terdekat dengan kita. Begitu dalam tulisan yang ditulis oleh Dale Carnegie. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu tentang hal-hal apa yang membuat kita mudah bahagia. Pertama,
Jika ibu dan bapak dan saya ingin mudah bahagia adalah satu, pengetahuannya harus luas. Semakin seseorang pengetahuannya luas, maka orang itu semakin mudah bahagia. Karena ia mampu melihat segala sesuatu dari berbagai sisi. Semakin pengetahuannya luas, maka wawasannya semakin luas. Maka orang seperti itu cenderung mudah bahagia ketimbang orang yang pengetahuannya terbatas. Bapak Ibu, saya ingin cerita dan sudah saya sampaikan di kultum. Jadi ada ayah Haji Jami, bapak-bapak, disuruh sama gurunya ke kota untuk udud surutuk, ngarokok surutuk. Dia surutuk, tapi dia tidak tahu surutuk itu seperti apa. Yang dia tahu surututnya panjang aja gitu. Ceritanya si orang itu pergi ke alun-alun, tukang pepetasan. Mang, surutunya, da cek guru nak surututnya gitu, panjang bulat. Cek tukang pepetasan, iya lain surutu mang, iya pepetasan, kekeh. Cek aing iya surutu. Mang, iya sana surutu, iya pepetasan, surutu. Pokoknya, dan cek guru orang surutu makin panjang, bulat gitu. Akhirnya dipaksa apa? Si pepetasan disundut. Meledak langsung. Ya gitu mau ya mau jalan surutu, ya mau pepetasan, bari jeding. Artinya apa? Ketika pengetahuannya terbatas seperti itu, akhirnya jamaah nyahona lamun ka Jakarta itu jalan puncak. Teu apal ayeuna teh jalan aya tol. Keukeuh we kudu ka puncak. Sama dengan seperti orang yang bersih tegang setelah sami Allah, setelah itidal itu sujud itu harus kaki dulu. Sehingga ketika ada orang yang pakai tangan langsung, tidak kaki, tidak lutut, nganggap eta bid'ah. Atau sebaliknya, aya anu udah sami Allah langsung tangan dulu. Lihat ada yang pakai lutut dulu, itu dianggap bid'ah. Padahal kalau kita baca fikih sunnah Said Sabiq, mau yang pakai tangan ada duluan tangan dalilnya, yang pakai lutut pun ada dalilnya. Ini satu contoh Bapak Ibu pengetahuan. Itu penting. Nah, bagaimana agar pengetahuan kita luas? Nggak ada cara lagi kecuali baca. Bapak harus, Ibu harus banyak baca buku, baca kitab. Kalau bisa baca kitab, kalau enggak sekarang baca terjemahan. Pengetahuan pertama yang harus dimiliki oleh Bapak, Ibu dan saya, ini saya sedang mengingatkan diri saya sebetulnya, adalah pertama pengetahuan tentang Allah. Ibu, Bapak harus banyak belajar tentang itu. Semakin Ibu dan Bapak mengenal Allah, maka cenderung orang seperti itu semakin mudah bahagia. Pasti itu. Harus banyak baca, harus banyak tahu tentang Allah. Makanya kalau di kalangan kaum tasawuf, Pak Jenderal ya, pasti udah uninga Pak Jenderal mah ada doa, ilahi anta maksudi warido kamat lubi wa atini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuhan, tambahkan kepadaku, ilahi anta maksudi, Tuhan engkaulah yang aku maksud, wa atini mahabbataka wa ma'rifataka, dan tambahkan kepadaku perasaan cinta dan semakin mengenalmu. Ini penting, Pak, Ibu. Di dalam surat Al-A'raf ayat 180 disebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, gitu. Dan sesungguhnya milik Allah nama-nama asmaul husna, dan segeralah berdoa kepadanya dengan menggunakan nama-nama itu.
Saya ingin ingatkan ibu bapak dan semua untuk berdoa menggunakan kalimat asma Allah. Silakan bapak-bapak untuk mempelajari buku itu, saya referensiin aja. Bapak ibu bisa baca buku ini, udah terjemah, Ibnu Ajibah Al-Husaini, namanya buku Saku Asmaul Husna. Kemudian Lautan Kasih Tuhan karya M. Rahim Bahwa Muhaidin. Bapak ibu bisa baca juga tentang Al-Masul Husna, makna dan khasiat. Bapak bisa baca buku juga Fikih Al-Masul Husna. Bapak bisa baca buku tentang Mengenal Al-Masul Husna karya Quraish Shihab. Banyak buku tentang Asmaul Husna yang bisa Bapak Ibu pelajari, dan semakin ada mengenal Allah, saya punya keyakinan semakin Bapak Ibu mudah bahagia. Izin Pak Jaga Kesala. Haus Pak Jaga, punten. Baik, saya terusin. Sehingga kalau misalnya ada keyakinan seperti Ali bin Abi Thalib, ketika dia menghadapi masalah, dia akan berkata, aku punya masalah yang besar, tetapi masalah itu jadi kecil karena aku memiliki Allah yang maha besar. Itu perasaan itu harus tumbuh di hati kita semua. Yang kedua, Bapak, pengetahuan tentang dunia. Saya sekilas-sekilas saja. Nanti pendalamannya silakan Bapak Ibu sendirilah. Atau datang ke majelis taklim tentang membahas itu. Atau minta para guru-guru, para ustadz yang ceramah di sini kajian-kajian tentang itu. Yang kedua, pengetahuan tentang dunia. Bapak Ibu harus belajar tentang dunia sampai paham betul tentang hakikat dunia. Bisa Ibu baca bukunya Al-Hikam karya Ibnu Athaillah. Itu banyak bisa baca Imam Al-Ghazali tentang hakikat dunia. Satu hal yang ingin saya ulang pada kesempatan ini, dan ini saya sampaikan di kultum, tentang kalimat wala tagurunnakumul hayatud dunya, dan jangan dunia memperdayakanmu. Bayangkan, itu kalimat disampaikan oleh Allah sang pencipta dunia kepada kita semua. Dengan demikian artinya kita semua punya potensi untuk tergelincir menjalani kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fattaqud dunya", hati-hati kalian dengan dunia. Artinya kita semua punya potensi untuk celaka. Saya ingin sampaikan satu kisah tentang kalimat "Fala tagurunnakumul hayatud dunya", dan ini saya sudah sampaikan ketika saya di kultum. Saya ingin mengulang lagi karena ingin mengingatkan diri saya khususnya, dan juga bapak-bapak dan ibu yang sudah mendengarkan atau yang belum mendengarkan atau yang sudah hafal, ini hanya untuk mengingatkan kembali. Satu saat Nabi Isa alaihi salam kedatangan seorang pemuda yang ingin mengikuti Nabi Isa alaihi salam. "Wahai Isa, aku ingin belajar denganmu dan aku ingin mengikutimu." Kemudian kata Nabi Isa, "Hayo, kalau begitu, kalau kamu ingin belajar." Kemudian Nabi Isa membeli 3 buah roti. 1 untuk Nabi Isa, 1 untuk orang itu, dan 1 disimpan. Setelah kemudian Nabi Isa izin pergi ke sungai ambil air. Pulang dari sungai, Nabi Isa melihat roti yang satunya lagi yang disimpan tidak ada. Kemudian Nabi Isa bertanya, "Wahai kawan, siapa yang makan roti 1 itu? Yang 1 lagi?" Kemudian orang itu menjawab, "Tidak tahu Nabi Isa." "Ya sudah," kata Nabi Isa, "jika engkau tidak tahu." Kemudian mereka berdua berjalan dan lihat ada seekor rusa, dan rusa itu dibunuhnya. Kemudian disembelihnya dan dimakan. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah memohon keajaiban dan hidup lagi. Hidup lagi, itu yang namanya rusa.
Kemudian Nabi Isa bertanya ke si pemuda itu, "Wahai pemuda, atas keajaiban Allah, mujizat Allah, kau lihat bagaimana seekor rusa hidup kembali. Pertanyaanku kepadamu, siapa yang makan satu roti itu?" "Tidak tahu, ya Isa." Nabi Isa, "Ya sudah," kata Nabi Isa. Kemudian mereka berjalan, kemudian diambillah pasir. Kemudian pasir itu Nabi Isa berdoa kepada Allah, kemudian menjadi 3 batang emas. Kata Nabi Isa, 1 untuk aku, 1 untuk kamu, dan 1 lagi untuk yang makan roti. Lalu si pemuda itu bilang, "Akulah yang makan roti, Nabi Isa." "Oh, berarti kamu yang makan roti yang tadi itu. Ini aku kasihkan ke kamu semuanya." Lalu si pemuda itu jadi punya 3 batang emas. Kemudian Nabi Isa pergi meninggalkan si pemuda itu. Tiba-tiba ketika si pemuda itu memegang 3 batang emas, Bapak Ibu, lalu datang 2 orang kawanan perampok, pembegal, yang memaksa minta 3 batang emas itu. Atas kemampuan negosiasinya, si pemegang 3 batang emas itu berkata, "Wahai kawan, bagaimana jika kau tidak bunuh aku? Lebih baik 3 emas ini kita bagi satu-satu dan tidak ada yang tersakiti. Semua kita selamat." Akhirnya disetujui oleh 2 orang itu. "Baik, sepakat," katanya. Diambillah, masing-masing pegang 1 emas. Kemudian mereka jadi bersahabat, Bapak Ibu. Setelah bersahabat, satu saat di antara ketiga orang itu lapar. Lalu disepakati menunjuk seseorang berinisiatif untuk pergi membeli makanan. Di tengah perjalanan, satu orang yang membeli makanan itu, Bapak Ibu, itu dia ingat, muncul perasaan ide untuk meracuni makanan itu agar mereka yang 2 orang itu mati, agar dia memiliki 3 batang emas semuanya. Dan 2 orang itu, yang 2 orang yang ditinggalkan yang menunggu sedang makanan, muncul ada perasaan ide bagaimana jika yang membeli makanan itu kita bunuh, agar 1 batang emasnya kita bisa bagi 2, 1,5 uang. Setuju, sepakat. Akhirnya sang pembeli makanan itu yang sudah makanannya diracun, pas ketika datang dibunuh, mati. Yang berdua itu senang tertawa terbahak-bahak karena bakal dapat 1 batang emas yang dibagi 2. Akhirnya dia makan makanan yang ternyata makanan itu sudah ada racunnya, dan akhirnya yang 2 orang itu pun mati. Kemudian Nabi Isa datanglah ke tempat itu, ke TKP, ke tempat kejadian. Kemudian Nabi Isa berkata, "Inilah dunia, hati-hati dengan dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Itulah yang disebut dalam Al-Quran, dan hati-hati dan jangan dunia memperdayakan kamu. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaan berikutnya adalah, apa yang harus dilakukan terhadap dunia? Apakah kita harus seperti kaum sufi dulu? Ada sebagian orang sufi yang menjauhi dunia, yang menganggap bahwa dunia ini adalah sesuatu yang dunia bagikan penjara, katanya. Apakah seperti itu? Dan ternyata Bapak Ibu, orang-orang yang menjauhi dunia itu bukan kejadian sekarang. Ternyata itu terjadi zaman Umar bin Khattab. Ada beberapa pemuda, Bapak Ibu, yang kerjaannya ibadah, sholat terus, zikir terus. Tetapi apa kata Umar bin Khattab? "Engkau adalah kaum munafik," katanya. Gitu. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sebuah kisah tentang bagaimana mensikapi dunia dari kisah seorang sufi pemakan kepala ikan. Begini kisahnya. Di suatu perkampungan, di kampung nelayan, ada seorang guru sufi yang sangat sederhana, Pak. Dia seorang nelayan, Pak. Kerjaannya, kalau dia ngambil ikan, kepala ikannya yang ia makan, lalu tubuh ikannya dia bagikan kepada orang-orang. Selalu begitu dia. Saking sangat sederhananya. Dia kerjaannya cuma ngambil ikan, kepala ikan dia makan, tubuh ikannya, pada ikan dibagikan kepada orang lain. Sangat sederhana.
Lalu sang guru sufi itu, yang tukang makan ikan itu, yang sangat miskin barangkali, punya seorang murid. Lalu dia berkata kepada muridnya, "Wahai muridku, pergilah engkau kepada guruku Syekh Arabi. Temui dia dan minta nasihat dia untuk aku," kata sang guru sufi tadi. Kemudian pergi si muridnya itu ketemu Syekh Ibnu Arabi ke kampungnya, tempat Syekh Ibnu Arabi. Dia terkaget-kaget, ternyata gurunya si Syekh Ibnu Arabi itu rumahnya megah, kuda-kudanya bagus, bahkan ketika datang dikasih makanan-makanan yang enak. Bingung si muridnya itu, ini salah enggak? Guru saya aja sangat miskin begitu, ini saya datang ke gurunya guru saya yang begitu mewah rumahnya, besar rumahnya. Singkat cerita, si murid itu berkata kepada Syekh Ibnu Arabi, "Wahai Syekh, beri aku minta kepada dirimu, nasihati guru saya." Apa nasihatnya kata Syekh Ibnu Arabi? "Kasih tahu guru kamu, jangan hatinya terikat dunia." Kaget muridnya, ini salah enggak Ibnu Arabi itu? Jangan terikat sama dunia. Yang jelas guru saya sudah miskin, gak punya apa-apa. Kenapa harus dikatakan terikat dunia? Singkat cerita dia sampai ke gurunya, kemudian gurunya bertanya, "Wahai muridku, apa yang dikatakan oleh Syekh Arabi untuk aku?" Kata Syekh Ibnu Arabi, dia bernasihat untuk dirimu, kamu jangan terikat dunia. Tahu Bapak Ibu, gurunya itu nangis terseduh-seduh dan berkata, "Sesungguhnya Syekh Ibnu Arabi benar. Karena jujur saja wahai muridku, selama ini aku suka membayangkan bagaimana nikmatnya makan badan ikan. Karena selama ini saya tidak pernah makan badan ikan. Saya ingin merasakan nikmatnya badan ikan." Beda dengan Syekh Ibnu Arabi benar. Meskipun dia punya harta dan banyak hartanya, rumahnya bagus, tetapi dia tidak terikat hatinya pada dunia. Jadi Bapak dan Ibu, yang disebut dengan juhud adalah bukan orang yang miskin, karena bisa jadi orang miskin bahkan tidak juhud dibandingkan dengan orang kaya. Juhud atau miskin, kaya atau miskin bukan ukuran juhud, tergantung kepada sejauh mana kemelekatan hati kita pada dunia. Semakin kita mampu melepaskan diri kita pada dunia Bapak, maka cenderung semakin bahagia. Itu pasti. Semakin melekat hati kita pada dunia, maka kita semakin sulit bahagia. Begitu ketika saya baca berbagai sumber referensi. Yang ketiga, Bapak, pengetahuan yang harus Bapak miliki, Ibu dan saya miliki adalah pengetahuan tentang diri kita. Mungkin nanti Pak Pasca minta waktu untuk mencoba menyampaikan tentang ilmu itu. Pengetahuan tentang diri kita. Yang keempat, ini singkat saja, adalah penggunaan akal. Semakin Bapak Ibu menggunakan akal, maka cenderung semakin bahagia. Dan ad-dinu, agama itu adalah akal. Saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak contoh bagaimana kejadian dulu 2000 berapa ada kelompok orang-orang yang berzikir di pinggir pantai karena mengikuti tarekat apa namanya, berzikir di pinggir pantai di Jawa Timur kalau nggak salah. Kemudian 20 orang pada waktu mereka dia berzikir di pinggir pantai batas sholawat terhantam ombak dan semuanya meninggal. Nah, orang-orang seperti tadi adalah orang-orang yang tidak menggunakan agamanya dengan akal. Al-Quran, hadis tidak akan pernah berfungsi Pak ketika tidak menggunakan akal. Jadi akal ini harus menjadi fondasi ketika kita mempelajari sesuatu. Kemudian cara kita bahagia adalah berpikir dengan benar, berpikir dengan baik, dan yang paling pasti
Kata Imam Syafi'i, seorang muslim yang baik adalah orang yang tidak pernah memikirkan hal-hal yang remeh. Jadi saya tidak berharap bapak-bapak yang bahagia-bahagia ini wajahnya parasya di Selasar gara-gara memperdebatkan anu salah anu cerai saha, nah si Boim Baim nah si Paula istrinya gitu. Jangan sampai begitu. Saya istri nempo bapak-bapak, ibu-ibu parasya gara-gara memperdebatkan sesuatu yang bukan menjadi ranahnya gitu, hal yang sepele gitu. Parasya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, yang membuat kita bahagia adalah badan yang sehat. Nanti Pak Dr. Cepi barangkali minta waktu bagaimana untuk menyampaikan agar badan kita sehat. Selanjutnya, bagaimana kita bahagia adalah memaafkan. Semakin orang pandai memaafkan, pasti dia bahagia dibandingkan dengan orang yang sulit memaafkan orang lain. Ini singkat-singkat saja. Kemudian bagaimana bahagia berikutnya adalah dia banyak berzikir menggunakan kalimat alhamdulillah. Semakin kita bersyukur, semakin kita bahagia. Barangkali Bapak Ibu saya tidak bisa lama-lama saja karena sebetulnya kalau di tempat lain saya sudah main pakai ini Pak, pakai PowerPoint gitu, saya ceritain satu-satu. Di sini mah gampang lah, karena saya juga sampaikan nanti untuk penjelasan lebih rincinya pada saat saya kultum. Baik Bapak-bapak, dan satu ingetin diri saya Bapak-bapak. Bapak Ibu bahagia pasti ketika rumah tangga Bapak Ibu bahagia. Kalau Bapak Ibu rumah tangganya tidak bahagia, malah bahagia. Jamin. Dan di dalam Islam Pak RW, cinta itu melampaui dunia. Apa namanya teh? Cinta selama-lamanya. Apa beda? Apa Pak? Namanya? Forever apa? Karena cinta yang selama-lamanya bahasa Inggrisnya apa? Apalah. Jadi cinta di Islam itu ada yang berpikir bahwa dari orang membangun rumah tangga hidup di dunia, cantang tuh di akhirat mah gitu. Nah, betul itu maksud saya. Cinta di Islam itu dia akan terbawa terus sampai di akhirat. Ayatnya saya bacakan tadi ketika saya baca jadi imam. Jadi cinta Islam itu Pak sampai ke akhirat. Bapak, Ibu dan saya bisa akan berdampingan nanti dengan istri kita, dengan anak kita. Itu silahkan Bapak amalkan dari surat Al-A'raf mulai ayat 19. Alladzina yanquduna bi ahdillahi wala alladzina yufuna bi ahdillahi wala yanquduna al-mitsaq. Gitu. Ada dan orang-orang yang memegang perjanjian mitsaqul ghalidh, yaitu ijab kabul. Itu jadi ketika kita berjanji di hadapan istri kita, betul-betul istri kita di hadapan kita, itu yang disebut dengan mitsaqul ghalidh, perjanjian yang sangat agung. Lagi. Jadi Bapak silakan baca, itu rahasianya Pak. Kalau Bapak baca surat itu Pak, baca surat Al-A'raf ayat 19, mulai dari 19 sampai kemudian Allah mengatakan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Nanti orang-orang yang memegang perjanjian yang kuat, yang tidak perjanjian kuat di antara mereka, kemudian mereka itu takut pada Allah, kemudian mereka berinfakkan hartanya baik dalam keadaan baik secara terang-terangan ataupun rahasia.
Kemudian orang-orang itu dia takut dengan hari hisab. Maka kata Allah, nanti mereka akan masuk ke dalam surga bersama orang-orang soleh dari keturunan mereka, dari istri-istri mereka. Dan malaikat akan masuk ke dalam surga mereka dari pintu manapun. Kemudian dia berkata, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan, kesejahteraan bagimu karena kesabaranmu. Dari istri mereka. Bukan sekali. Mun kesama. Mun tiasa mah. Jadi Pak, saya sangat punten. Saya sangat mengapresiasi luar biasa bagi bapak-bapak yang ibu, bapak-bapak, Pak Ketua DKM, Pak yang para sepuh lah, yang bisa berumah tangga, tidak dispos gitu. Yang memisahkannya adalah hanya kematian. Saya punya keyakinan pada orang-orang seperti itu, insya Allah nanti akan jannatu yadkhulunaha. Mereka akan masuk bersama istri bidadari. Istri-istri kita akan jadi bidadari. Istri kita akan jadi bidadari. Kita akan jadi bidadara. Dan anak-anak kita akan jadi bidodoro. Sekali lagi Bapak-bapak, dan ini mohon Pak Jenderal, jujur tidak bermaksud membuka sadip, tapi ketika saya mempelajari buku ini, ketika saya ingin membuat buku ini, kemudian saya ambil berbagai referensi buku yang ada di rumah, saya baca semua perpustakaan di buku-buku yang ada di rumah, kemudian saya coba, saya ketik, saya renungi, dan ternyata saya menemukan ayat itu. Oh, ini ayat yang membuat saya termotivasi, Bapak. Doanya mohon doa dari Pak Jenderal, dari Pak RW, dari Bapak-bapak semua. Mudah-mudahan saya jadi suami yang soleh. Ayat itulah yang membuat saya berpikir 2 kali untuk punya istri lain. Karena khawatir menyakiti. Khawatir saya menyakiti. Ayat itu menjadi motivasi bagi saya, jujur saja. Allah subhanahu, Masya Allah, Allah Akbar. Ketika saya membaca beberapa repesit, kemudian tiba-tiba saya menemukan baca Quran. Ketika saya membaca ayat itu, itulah yang disebut dengan mitsaqan ghalidho, perjanjian yang sangat agung. Dan siapa saja yang mampu mempertahankan itu dan hanya memisahkannya hanya kematian, maka dijamin kelak dia akan hidup bersama di surganya. Oleh karena itu Bapak-bapak, mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu semua, ini menjadi motivasi kita untuk lebih sayang pada pasangan kita barangkali, lebih cinta pada pasangan kita, dan kalau Bapak-bapak semua lebih udah teruji dibandingkan dengan diri saya. Tetapi sekali lagi memotivasi saya untuk jadi lebih baik barangkali dari apa ketika saya membaca ayat itu. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak-bapak tidak akan pernah bisa bahagia ketika tidak bisa menciptakan baiti jannah. Dan khusus untuk ibu-ibu saya ingatkan bahwa jangan sampai saya kalau di tempat yang lain suka nyampaikan ada ekstrim vulgar. Jangan sampai ibu-ibu rajin ke majelis taklim tapi lupa kewajiban yang utama, yaitu berkhidmat pada suami. Jangan sampai begitu gitu. Tapi saya percaya kalau ibu-ibu di masjid di Kewalujaan adalah ibu-ibu yang wajah-wajahnya yang pandai berkhidmat pada suaminya. Karena dalam sebuah hadis, seorang istri yang menyediakan satu makanan atau satu cangkir kopi itu lebih baik daripada ibadah haji dan umrah. Bayangkan. Jadi ini memberikan motivasi bagi ibu-ibu untuk semakin berkhidmat pada pasangan kita. Mudah-mudahan sekali lagi saya hanya menyampaikan tentang bagaimana kita bisa bahagia. Saya ulangi
Untuk kita bisa bahagia, maka luaskan pengetahuan kita. Pengetahuan yang harus diluaskan oleh kita adalah pengetahuan tentang Allah. Kedua, pengetahuan tentang dunia. Ketiga, pengetahuan tentang diri kita itu seperti apa. Kemudian muncullah nanti kalimatnya, man arafa nafsahu wa arafa rabbahu. Kemudian kita, agar kita bahagia, luaskan pintu maaf kita pada orang lain. Kemudian agar kita bisa bahagia, bersyukurlah. Kemudian agar kita mudah bahagia, gunakan akal kita, dan cara berpikir kita harus semakin benar, semakin efektif, semakin rasional. Dan terakhir, agar kita bahagia adalah tumbuhkan, nawaitukan, bismillahkan, tekadkan agar rumah tangga kita bahagia, dan berdoa kepada Allah dengan kalimat doanya ada di dalam surat Al-Furqan. Bayangkan, Bapak Ibu kalau baca surat Al-Furqan dari mulai wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama, sampai terus aja. Ciri dari hamba yang dikasihi oleh Allah, salah satunya dia berdoa dengan kalimat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi lamun Bapak dan Idat Mustari tidak berdoa dengan doa kalimat itu bukan kategori kelompok, tidak akan disebut oleh Allah sebagai hamba Abdul Rahman. Jadi ini saya mengingatkan saja, doa itu sangat populer bagi kita, tetapi boleh jadi kita sempat lupa dalam beberapa hari ini, dalam minggu ini berdoa dengan doa tadi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ciri dari seseorang ibadur rahman di dalam surat Al-Furqan. Saya ingin mengingatkan khusus diri saya dan Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan doa itulah yang menghantarkan kita kelak memasuki ke dalam surga Allah bersama pasangan kita, bersama keturunan kita, dan didatangi oleh malaikat dari pintu manapun. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi, saya tidak berniat ngajarin ikan berenang. Saya tidak berniat mengajarin bapak-bapak, bahkan hukumnya makruh sebetulnya ceramah di hadapan para Pak Ketua DKM, Pak Jenderal, Pak Saman, Pak RW semua. Tetapi tidak ada akar rotan pun. Jadi kemarin saya penceramah inti, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya mohon doa dari Bapak Ibu semua, mudah-mudahan saya khususnya bisa istiqomah dalam menjalankan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhirnya saya tutup dengan doa ibadur rahman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.